Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan segenap para penonton yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat bertemu kembali, tetap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan hidup, kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para pemirsa yang saya hormati, di siang hari ini kami akan mengisi dengan sebuah kajian, yaitu kitab Fathul Mu'in juz 1. Namun sebelumnya mudah-mudahan marilah kita berdoa, mudah-mudahan walaupun sedikit, walaupun sederhana apa yang saya sampaikan, namun demikian gila kita masih berharap sama Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai ilmu Allah dan semangat di dalam mencarinya, sehingga kita menjadi predikat sebagai calon pewaris Nabi, calon yang bakal mewarisi keilmuan para nabi, sehingga kita banyak mendapatkan keberkahan-keberkahan di dalam ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dari ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang kita cari, dan yang akan kita cari nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, pada bab pertama di dalam kitab ini kami akan memulai dari bab sholat. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja penuh perhatian terhadap masalah sholat ini, karena sholat adalah merupakan salah satu dari dasar dibangunnya Islam. Maka oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, hendaknya kita selalu memperhatikan tentang kewajiban sholat. Dan juga kita perlu juga mengetahui, memperdalam mulai dari syarat, rukun, sunnah, ataupun hal-hal yang membatalkan sholat, agar supaya sholat kita bisa menjadi sholat yang sempurna, sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita yang diterima oleh Allah, sebagai pengabdian kita, ta'abud kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shalah, bab salat. Hiya utawi salat syara'an ing dalam bangsa syar'i iku aqwalun pira-pira pengucap wa af'alun lan pira-pira penggawe. Maksusatun kang den khususaken, kang den tertentuaken, muftatahatun tur kang den kawiti bitakbiri kelawan takbir, bitakbiri kelawan maca takbir, muhtatamatun tur kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam. Wasumiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono mazkur listimaliha krana ngemote krana muate dzalik ala sholati ing atase salat. Lugatan ing dalam bangsa lugate wahia utawi salat iku addu'a utu'a. Maksudnya yang dinamakan salat menurut syar'i, menurut syarak, menurut hukum Islam adalah berupa beberapa ucapan dan beberapa perbuatan. Jadi di dalam salat itu hanya meliputi ucapan dan perbuatan. Juga tidak kalah pentingnya juga hati. Jadi intinya dalam salat itu memuat 3 perkara: perbuatan hati, ucapan yang diucapkan oleh lisan, dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Itulah adalah unsur-unsur di dalam pelaksanaan salat. Lalu kemudian praktek salat. Praktek salat muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Di sini diterangkan praktek salat, cara pelaksanaan salat adalah diawali dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan bacaan salam. Bacaan takbir di dalam salat adalah Allahu Akbar, dengan sambil mengangkat tangan setinggi 2 bahu atau sejajar dengan bahu atau sejajar dengan dada, atau bahkan diperbolehkan untuk kita melebihi 2 bahu, yaitu kedua jari jempol ini sambil menempel ke telinga bagian yang paling bawah. Jadi kedua jempol tangan, jari-jari jempol kanan dan kiri ini ditempelkan ketika takbiratul ihram, ketika membaca takbir sambil mengangkat tangan, ini ditempelkan ke telinga yang paling bawah. Jadi istinya gini. Atau membaca takbir sambil mengangkat tangan setinggi 2 bahu, atau gini, Allahu Akbar. Atau di atas bahu sambil menempelkan kedua jari jempol ke bagian bawah, paling bawah 2 telinga. Itulah cara takbir dimulainya awal dari pelaksanaan sholat, itu membaca takbir Allah Akbar sambil mengangkat tangan seperti yang baru kita terangkan tadi. Lalu kemudian sholat diakhiri dengan salam.
Yang perlu kita ketahui adalah salam ketika sholat fardu ataupun sholat sunat selain sholat mayat itu dengan sempurnanya salam yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak cukup bagi kita hanya Assalamualaikum. Jadi sampai ke lafal Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kurang sempurna bila kita mengucapkan salam itu hanya sampai ke lafal Assalamualaikum. Maka sempurnakanlah salam ketika salam akhir salat sampai ke lafal Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ketika salam pada salat mayit lebih disempurnakan, lebih dilengkapkan itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbeda antara bacaan salam salat dan salat mayat. Salat di luar mayat dan salat ketika salat mayat itu berbeda ketika membaca salam. Salat di luar mayat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Namun salam ketika salat mayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara salam ketika sholat mayit. Jadi harus sampai wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian wasumyat bidzalika, kenapa sholat dinamakan sholat dan di dalam sholat itu meliputi beberapa ucapan dan beberapa perbuatan. Listimaliha ala sholati, karena ucapan dan perbuatan adalah keduanya ini memuat atau tercakup atas perbuatan sholat. Artinya ketika kita sholat meninggalkan ucapan-ucapan yang telah maksusah, telah ditentukan, telah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat itu meliputi unsur dari salat adalah meliputi hati, yaitu niat dalam salat, kemudian perkataan-perkataan, ucapan-ucapan ketika kita berdiri setelah membaca takbir. Bahkan takbir itu sendiri adalah berupa ucapan. Fatihah, ketika ruku kita mengucapkan doa, itu pun juga ucapan, perkataan berupa doa-doa. Kemudian ketika kita meninggalkan perbuatan di dalam sholat atau mengurangi salah satu dari perbuatan sholat yang sudah maksusah, sudah ditentukan, maka secara otomatis sholat kita tidak sah. Jadi perkataan, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan maupun perbuatan-perbuatan yang seperti halnya kita sholat sebagaimana biasa, itu adalah telah maksusah, telah ditentukan. Jadi kita tidak boleh mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali dari beberapa perbuatan sholat yang telah maksusah, telah ditentukan tersebut. Itulah kenapa sholat meliputi ucapan dan perbuatan, karena duanya adalah mencakup, telah ditentukan di dalam perbuatan atau amal ibadah berupa sholat. Walughatan, adapun sholat menurut bahasa, wahiyya ad-doa. Adapun menurut bahasa, sholat itu berarti doa. Kenapa sholat disebut juga doa? Karena di dalam sholat yang berupa ucapan-ucapan itu semuanya bermakna doa, semuanya mengandung makna doa.
Doa adalah sebuah permohonan, permintaan ataupun pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebangsa ucapan yang ada di dalam sholat itu meliputi atau mencakup atau berupa atau bersifat permohonan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sepenuhnya berupa doa, tapi di antara sebagiannya adalah berupa pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya Allah Akbar itu adalah pujian bahwa Allah itu maha besar. Subhanakallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini adalah ucapan yang berupa pujian. Maha suci Allah yang maha luhur dan maha terpuji. Ini adalah ucapan dalam sholat yang berupa pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan yang bersifat doa, sifat permohonan itu juga banyak sekali di dalam di dalam ucapan-ucapan dalam sholat. Wal mafrudatu utawi perkara kang den perdoaken al-aini yaitu kang bangsa ain iku khamsun 5 fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina wa lailatin lan saben-saben bengi. Maklumatun kang den maklumi kang kinawruhan kang den weruhi minadini sangi agama bidarurati kelawan mesti. Fayaquru mongko dadi kufur sapa jahiduha wong kang angas ing salat. Artinya salat yang diperlukan, salat yang diwajibkan al-ainiyatu itu hukumnya fardu ain. Jadi artinya yang dimaksud di sini adalah fardu, perkara-perkara yang difardukan, yang hukumnya fardu ain, perkara-perkara yang difardukan, yang hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain adalah kewajiban atas perorangan, kewajiban atas individu-individu dari setiap umat Islam. Jadi masing-masing umat Islam, setiap orang dari umat Islam ini mempunyai fardu ain, mempunyai fardu al-ainiyah, itu mempunyai fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap masing-masing individu dari seluruh umat Islam. Fardu ain itu sebanyak 5 fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam. Jadi bagi kita orang Islam, orang Muslim mempunyai fardu ain yang wajib masing-masing di antara kita untuk melaksanakan, untuk menjalankan sehari semalam itu ada 5. yakni fardu ain tersebut tidak lain adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maklumatun minaddin, dan fardu ain berupa sholat 5 waktu sehari semalam itu sudah ditentukan, sudah menjadi aturan, sudah menjadi syariat dalam Islam bidarurati, dengan pasti bahwa fardu ain berupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu merupakan ajaran syariat yang pasti yang ada di dalam Islam. Jadi artinya pasti di sini tidak bisa diganggu, tidak bisa dirubah, apalagi dikurangi atau dilebihkan, atau tidak bisa diragukan kembali. Jadi sholat 5 waktu ini tidak bisa untuk dikurangi. Kadang-kadang kita mendengar berita, ada sebagian keyakinan bahwa sholat 5 waktu yang menjadi fardu ain itu ada salah satu waktu yang
boleh ditinggalkan. Berarti 5 ini boleh meninggalkan satu kewajiban sholat, hanya menjalankan 4 waktu saja dalam sehari semalam. Itu ada berita yang sering kita dengar di dalam salah satu keyakinan di luar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak bisa, karena ini sudah darurah, sudah pasti tidak boleh diragukan, tidak boleh dikurangi, dilebihkan, apalagi dihilangkan dari salah satu di antara 5 waktu dalam sehari semalam tersebut. Wayakuru jahiduha, maka seseorang yang apabila menentang dari hukum, dari syariat yang 5 waktu ini, yang sudah pasti kebenarannya, yang tidak bisa diutik-utik lagi, barang siapa yang menentang ini, menentang syariat ajaran yang sudah darurah, sudah pasti, maklumatun fiddin, yang sudah ada dalam kaidah agama, dalam syariat agama Islam, maka orang tersebut adalah kufur, termasuk di antara orang-orang yang kufur. Itu ingkar terhadap apa yang sudah ada di dalam syariat Islam, mengingkari apa yang sudah ada, apa yang sudah dipastikan kebenarannya dalam agama Islam. Orang yang menentang seperti ini disebut orang kufur atau orang kafir. Walam tajtami' dan ora kumpul apa hadhil khamsu iki perkara 5 li ghairi nabina kadwe liyane nabi kita rupane Muhammadin jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallamu paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi Nabi Muhammad, wasallam lan muga paring selamat sapa Allah ing Nabi Muhammad. Dan kelima, fardu ain dalam sehari semalam sudah 5 waktu, mulai maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Ini keseluruhannya, kesemuanya 5 perkara ini terkumpul ada pada diri Nabi Muhammad SAW, ada pada diri syariat Nabi Muhammad SAW. Sementara selain Rasulullah, selain Nabi Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki kumpulan sholat seperti halnya yang ada pada diri atau yang ada pada syariat agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 5 perkara yang sudah ditentukan waktunya, cara-caranya, dan lain-lain sebagainya. Walaupun di zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang memang diturunkan atau diberi syariat berupa sholat, akan tetapi sholatnya tidak seperti sholat yang ada di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Wa furidat lan den partoaken apa salat Lailatul Isra'i ing dalam mungine Isra ba'da nubuwati sause kenabian bi asyri sinina kelawan 10 tahun, bi asyri sinina kelawan 10 pira-pira tahun, wa salasati asyurin lan 3 pira-pira ulan, lailata sab'in ing dalam ngene tanggal kaping 7 wa isrina la 20 mir Rajab saking bulan Rajab. Walam tajib lan ora dadi wajib apa subuh yaumil kalailati dina subuhe, salat subuhe malam mengkono bengi. Walam tajib lan ora wajib, ora dadi wajib apa subuh yaumil kalailati
subuhe dinane mengkono-mengkono bengi. Li'adamil ilmi korona ora anane ilmu bi kaifiyatiha kelawan pertingkahe salat subuh. Lalu kemudian salat itu awal dari dipertukannya, diwajibkannya ibadah salat semenjak malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun kenabian, yaitu tahun 10 tahun kenabian, tahun ke-10 dari tahun kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti malam dipardukannya, diwajibkannya atau diturunkannya atau diberikannya ibadah kepaduan kewajiban sholat, yaitu pada malam Isra dijalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit menemui Allah untuk memberikan sebuah amanat untuk umatnya, yaitu ibadah sholat. Itu pada malam 27 Rajab pada tahun 10 dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ibadah salat itu diwajibkan pada tahun ke-10 dari masa kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan diturunkannya ibadah salat, kepaduan kewajiban salat, yaitu pada tanggal 27 Rajab pada tahun 10 dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 10 lebih 3 bulan setelah masa kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tajib subuh yalika ya walam tajib subuh yaumitil kalalati li'adami ilmi bikafiyatiha. Walam tajib, dan tidak diwajibkan, subuh yaumitil kalalati, tidak diwajibkan, masih belum diwajibkan. Bukan berarti tidak diwajibkan, masih belum diwajibkan untuk sholat subuh di malam itu. Diwajibkan kenapa? Masih belum diwajibkan karena masih belum diketahui bagaimana cara pelaksanaannya sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh ini masih belum diturunkan wahyu oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu masih belum diwajibkannya untuk menjalankan ibadah sholat subuh di malam itu. Jadi yang langsung diberikan Allah kewajiban sholat sekaligus cara-caranya adalah sholat selain sholat subuh, maghrib, isya, zuhur, dan asar. Adapun di malam itu sholat subuh masih belum diwajibkan untuk diri Rasulullah dan seluruh para sahabat-sahabat dan segenap para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sementara kita bacakan ini, mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan selalu pikiran yang jernih, yang lapang, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah pemahaman yang sempurna sehingga kita menjadi orang-orang yang ahli berpikir di dalam memahami, di dalam menggali, mencari segala ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bila ada kurang lebihnya atau bila ada kesalahan di dalam cara melafalkan atau apa yang saya sampaikan keliru dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon juga untuk memberikan komen atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, yang barusan saya khilaf di dalam melafalkan atau di dalam menjelaskan atau menerangkan dari semua yang sudah saya baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.